Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Sampurno dengan NIM 2413021013. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan matkul etika bisnis dengan judul etika pasar bebas. Di sini saya diampun dengan dosen pengampu yaitu Nur Komaria SEMM. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya bahas di etika pasar bebas, yaitu yang pertama konsep dasar pasar bebas, yang kedua ada prinsip-prinsip etika dalam pasar bebas, yang ketiga ada peran pemerintah dalam mengatur pasar bebas, yang keempat ada tantangan etika dalam persaingan usaha, yang kelima ada isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas, yang keenam ada implementasi etika pasar bebas di Indonesia. Etika pasar bebas, apa sih etika pasar bebas itu? Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang memungkinkan individu dan bisnis untuk berinteraksi tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Sistem ini didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan bebas, kebebasan ekonomi, dan hak milik pribadi. Namun, pasar bebas juga menghadapi tantangan etika yang kompleks seperti persaingan tidak sehat, ketidaksetaraan, dan dampak lingkungan. Lanjut ke konsep yang pertama, konsep dasar pasar bebas. Konsep dasar pasar bebas ini ada tiga. Yang pertama persaingan bebas, yang kedua kebebasan ekonomi, yang ketiga hak milik pribadi. Persaingan bebas yaitu pasar bebas mendorong persaingan terbuka dan adil antar bisnis. Konsumen memiliki pilihan yang lebih banyak dan bisnis terdorong untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Mendorong inovasi, misalnya perusahaan berlomba menciptakan produk-produk yang baru yang lebih menarik. Namun jika tidak diawasi, bisa terjadi persaingan tidak sehat seperti menyebabkan pesaing atau perang harga atau harga yang lebih ekstrim. Di persaingan bebas saya akan memberikan contoh. 1. Banyaknya merek smartphone membuat perusahaan terus meningkatkan kualitas kamera dan fitur. Yang kedua, kebebasan ekonomi. Individu memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, memulai bisnis, dan berinvestasi sesuai keinginan. Ini mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, mendorong munculnya wirausaha baru atau UMKM yang memberikan kesempatan yang luas untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak semua orang memiliki peluang yang sama, bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi. Contohnya, seseorang bebas membuka usaha online tanpa harus bekerja di kantor. Yang ketiga, hak milik pribadi. Individu memiliki hak untuk memiliki dan mengendalikan aset mereka, termasuk harta benda, bisnis, dan hasil kerja mereka. Ini memberikan insentif
untuk bekerja keras dan menciptakan kekayaan. Mendorong orang untuk bekerja keras karena hasilnya bisa dimiliki sendiri, menjadi dasar dalam kegiatan investasi dan bisnis. Namun, jika tidak diatur, bisa terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Contohnya, itu seseorang memiliki tanah dan bebas menggunakannya untuk usaha, toko, pertanian, dan lain-lain. Di sini ada prinsip-prinsip etika dalam pasar bebas. Yang pertama, jujur, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Jujur, di sini bersikap jujur dalam transaksi bisnis itu menghindari penipuan dan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen. Kejujuran membangun kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Bisnis yang jujur cenderung memiliki pelanggan yang loyal, menghindari praktik seperti manipulasi harga, penipuan, atau informasi yang palsu. Contohnya, contoh penjual jujur, prinsip jujur, yaitu penjual mencantumkan kondisi barang yang apa adanya dengan menyebutkan barang baru atau bekas dan menyebutkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga konsumen lebih percaya dengan penjual. Adil menjalankan bisnis secara adil dan transparan, tidak melakukan diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak, memberikan upah sesuai kerja dan tidak melakukan eksploitasi. Persaingan dilakukan secara sehat tanpa menjatuhkan pesaing. Adapun contoh dari adil, yaitu perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama tanpa melihat latar belakang dari orang tersebut. Sini ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab yaitu menanggung tanggung jawab atas tindakan bisnis dan dampaknya terhadap karyawan, konsumen, dan lingkungan. Bertanggung jawab siap menerima kritik dan memperbaiki kesalahan, dan memperhatikan keselamatan konsumen dan pekerja. Adapun contoh dari bertanggung jawab yaitu perusahaan menarik produk yang cacat di pasaran atau disebut dengan nama lain recall produk. Yang keempat, berkelanjutan. Berkelanjutan yaitu mempromosikan praktek bisnis yang berkelanjutan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Menggunakan sumber daya secara bijak agar tidak habis, mengurangi limbah dan polusi lingkungan, memperhatikan dampak lingkungan, dan memperhatikan dampak jangka panjang, bukan hanya untuk keuntungan sesaat. Contohnya yaitu menggunakan kemasan ramah lingkungan atau daur ulang. Di sini ada peran pemerintah dalam mengatur pasar bebas. Yang pertama, menjamin persaingan adil. Yang kedua, mengatur pasar. Yang ketiga, menegakkan hukum. Yang keempat, meningkatkan
infrastruktur. Yang pertama, menjalin persaingan adil, yaitu pemerintah berperan untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat. Contohnya yaitu melarang satu perusahaan menguasai seluruh pasar sehingga harga bisa dikendalikan sendiri. Yang kedua, mengatur pasar, yaitu pemerintah dapat mengatur pasar untuk mengatasi kegagalan pasar seperti polusi dan informasi-informasi yang asimetris. Contohnya penetapan harga maksimum untuk kebutuhan pokok saat terjadi krisis pasar. Yang ketiga, menegakkan hukum. Pemerintah menetapkan peraturan dan standar untuk melindungi konsumen, karyawan, lingkungan, dan lingkungan. Contohnya yaitu menarik produk berbahaya dari pasar atau memberi denda pada perusahaan yang menipu. Yang keempat, ada meningkatkan infrastruktur. Pemerintah berinvestasi dalam infrastruktur pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya yaitu pembangunan jalan tol untuk memperlancar distribusi barang antar daerah. Lanjut, tantangan etika dalam persaingan usaha. Ada 3. Yang pertama, persaingan tidak sehat. Yang kedua, ketidaksetaraan. Yang ketiga, korupsi. Yang pertama, persaingan tidak sehat. Praktik seperti pemotongan harga, pemalsuan produk, dan kampanye hitam terjadi. Persaingan tidak sehat terjadi ketika pelaku usaha menggunakan cara-cara tidak jujur untuk mengalahkan pesaing. Terus, persaingan tidak sehat dapat merugikan konsumen karena kualitas produk menurun. Persaingan tidak sehat menghambat terciptanya pasar yang adil. Contohnya, menjual barang dengan harga sangat murah atau dumping untuk mematikan usaha persaingan, menyebarkan informasi palsu tentang produk-produk kompetitor. Untuk ketidaksetaraan dalam persaingan usaha. Ketidaksetaraan kesempatan dan keuntungan tidak merata, menyebabkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Tidak semua pelaku usaha memiliki modal, akses, dan peluang yang sama. Usaha kecil sering kalah bersaing dengan perusahaan besar. Contohnya yaitu UMKM kalah bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi lebih canggih. Perbedaan akses pendidikan dan peluang kerja. Yang ketiga, ada korupsi. Korupsi yaitu praktik suap, kolusi, dan nepotisme merusak integritas pasar. Korupsi terjadi ketika ada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi bisa menghambat persaingan yang sehat dan merugikan negara. Korupsi juga bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi. Contoh dari korupsi sendiri yaitu suap, menyuap untuk memenangkan tender atau proyek, nepotisme dalam
perizinan usaha. Lanjut, ada isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas. Isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas ini ada 3 poin. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Yang kedua, dampak lingkungan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang pertama, ketimpangan ekonomi, yaitu pasar bebas dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Perusahaan besar dengan modal, teknologi, dan akses pasar yang luas cenderung mendominasi, sementara usaha kecil dan menengah sering tertinggal. Akibatnya, satu, terjadi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang kedua, kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang atau perusahaan besar. Yang ketiga, masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat memicu konflik sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi stabilitas sosial dan politik. Yang kedua, dampak lingkungan. Dalam sistem pasar bebas, perusahaan berfokus pada efisiensi dan keuntungan tanpa regulasi yang kuat. Hal ini sering menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Contoh dampak lingkungannya yaitu satu, polusi udara dan air akibat limbah industri. Yang kedua, deforestasi untuk membuka lahan industri atau perkebunan. Yang ketiga, perubahan iklim karena emisi gas rumah kaca, kerusakan ekosistem yang mengancam keanekaragaman hayati. Masalah utamanya yaitu biaya. Kerusakan lingkungan sering tidak ditanggung oleh perusahaan. Generasi mendatang ikut menanggung dampak negatifnya. Solusi yang dapat dilakukan dari dampak lingkungan yaitu regulasi lingkungan yang ketat, penerapan ekonomi hijau dan berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Poin ketiga dari isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas yaitu hak asasi manusia. Pasar bebas dapat mengabaikan hak asasi manusia seperti eksploitasi pekerja dan pelanggaran hak perempuan. Pasar bebas juga dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia jika tidak diawasi untuk menekankan biaya produksi. Beberapa perusahaan mungkin mengabaikan kesejahteraan pekerja. Bentuk pelanggaran yang sering terjadi di hak asasi manusia yaitu upah rendah yang tidak layak, jam kerja berlebihan tanpa perlindungan, eksploitasi tenaga kerja termasuk pekerja anak, diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan. Dampaknya, hak asasi manusia berdampak menurunkan kualitas hidup kerja, ketidakadilan sosial, reputasi buruk bagi perusahaan dan negara. Di sini ada upaya pencegahan hak asasi manusia yaitu satu, menegakkan hukum ketenagakerjaan, standar kerja nasional, kesadaran konsumen untuk memilih produk yang etis.
lanjut ke implementasi etika pasar bebas di Indonesia. Ada 4 poin, yaitu regulasi dan penegakan hukum. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Yang ketiga, budaya etika. Yang keempat, kolaborasi. Regulasi dan penegakan hukum, yaitu peraturan dan penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat aturan-aturan yang mampu mengontrol aktivitas ekonomi agar tetap adil dan tidak merugikan pihak tertentu. Penjelasan lebih lanjutnya, yaitu regulasi diperlakukan untuk mencegah praktik seperti monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat. Penegakan hukum harus konsisten agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Lembaga pengawas harus bekerja secara transparan dan independen. Sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Contoh implementasinya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, aturan ketenagakerjaan untuk melindungi hak pekerja, kebijakan lingkungan untuk mengurangi dampak industri. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran. Mendidik masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Kesadaran akan penting etika tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan. Baik pelaku bisnis maupun masyarakat perlu memahami bahwa keuntungan ekonomi harus sejalan dengan nilai normal. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu pendidikan. Etika bisnis dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Pelatihan bagi pelaku usaha tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran konsumen agar memilih produk yang etis. Media juga berperan dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kepercayaan antara produsen dan konsumen, mendorong terciptanya praktek bisnis yang lebih transparan, membentuk pelaku ekonomi yang bertanggung jawab. Implementasi etika bisnis bebas di Indonesia yaitu budaya etika. Yang ketiga, budaya etika. Budaya etika berarti nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tetapi juga dalam interaksi sosial secara umum. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pembentukan karakter. Sekolah mengajarkan nilai integritas dan disiplin. Perusahaan membangun budaya kinerja yang menjunjung etika. Pemimpin organisasi harus menjadi contoh dalam berperilaku etis. Jika budaya etika kuat, praktik korupsi dan kecurangan dapat berkurang. Lingkungan kerja menjadi lebih sehat dan produktif. Kepercayaan publik terhadap dunia usaha meningkat. Yang keempat ada kolaborasi. Implementasi etika dalam pasar bebas tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor pemerintah,
sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu pemerintah membuat dan mengawasi kebijakan, perusahaan menjalankan bisnis secara tanggung jawab, masyarakat berperan sebagai konsumen yang kritis dan sadar. Bentuk kolaborasi: 1. Program tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM. Yang ketiga, gerakan sosial untuk mendukung produk lokal dan ramah lingkungan. Saya lanjut ya. Pentingnya etika dalam sistem pasar bebas. Mengapa etika dibutuhkan? Tanpa etika, pasar bebas dapat menimbulkan 1. Monopoli, 2. Penipuan, 3. Eksploitasi tenaga kerja, yang keempat kerusakan lingkungan, yang kelima ketimpangan sosial. Jadi manfaat etika pasar bebas ini yaitu menumbuhkan kepercayaan konsumen, menjaga reputasi perusahaan, membantu berkelanjutan bisnis, mengurangi konflik ekonomi, menciptakan stabilitas ekonomi. Di sini ada dampak positif dan negatif etika pasar bebas. Yang pertama, dampak positif etika pasar bebas. Etika dalam pasar bebas sangat penting karena membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Jika usaha menerapkan etika dengan baik, maka akan muncul banyak dampak positif bagi konsumen, perusahaan, masyarakat, dan negara. Sini ada yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Kejujuran dan transparansi perusahaan membuat konsumen merasa aman saat membeli produk atau menggunakan jasa. Konsumen akan lebih percaya pada perusahaan yang tidak menipu dan menjaga kualitas produknya. Contohnya yaitu toko online yang menjual barang sesuai foto dan deskripsi akan mendapatkan banyak pelanggan tetap karena dipercaya pembeli. Dampaknya konsumen lebih loyal, penjualan meningkat, hubungan baik antara penjual dan pembeli. Yang kedua, ada menciptakan persaingan usaha yang sehat. Etika membuat perusahaan bersaing secara adil melalui kualitas produk, pelayanan, dan inovasi, bukan melalui kecurangan. Contohnya, dua perusahaan makanan bersaing dengan meningkatkan rasa dan kualitas produk, bukan menjatuhkan pesaing dengan berita palsu. Dampaknya, produk semakin berkualitas, harga lebih wajar, dan konsumen memiliki banyak pilihan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis akan dipandang baik oleh masyarakat dan memiliki nama baik. Contohnya yaitu perusahaan yang aktif membantu masyarakat melalui program CSR, lebih dihargai oleh publik. Dampak positifnya yaitu mudah mendapat pelanggan, investor lebih percaya, dan bisnis bertahan lebih lama. Yang keempat, melindungi hak konsumen. Etika bisnis memastikan konsumen mendapatkan haknya seperti keamanan produk, informasi yang jelas, dan pelayanan yang baik. Contohnya, produsen makanan mencantumkan tanggal kadaluarsa dan komposisi produk secara dampak positifnya yaitu konsumen merasa aman, mengurangi resiko penipuan, dan kesehatan masyarakat lebih terjaga.
mengurangi konflik sosial. Jika bisnis dijalankan secara adil, maka kesenjangan sosial dapat dikurangi. Contohnya, perusahaan tidak membeda-bedakan pekerja berdasarkan suku atau agama. Dampak positifnya yaitu hubungan sosial lebih harmonis dan mengurangi demonstrasi dan konflik kerja. Adapun dampak negatif jika etika pasar bebas tidak diterapkan. Jika pasar bebas berjalan tanpa etika, maka kebebasan ekonomi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. 1. Terjadi persaingan tidak sehat. Contohnya menyebarkan fitnah tentang produk bersaing agar pelanggan pindah. Yang kedua, monopoli dan penguasaan pasar, yaitu contohnya perusahaan menguasai distribusi barang sehingga harga ditentukan sesuka hati. Ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Perusahaan hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Contohnya yaitu karyawan dipaksa lembur tanpa tambahan gaji. Yang keempat, penipuan dan kecurangan bisnis. Ketika etika perusahaan dapat menipu konsumen demi keuntungan besar, contohnya menjual produk palsu atau barang berkualitas rendah dengan merek terkenal. Kerusakan lingkungan, pabrik membuat limbah langsung ke sungai. Kesenjangan sosial dan ekonomi, keuntungan hanya dinikmati sekelompok tertentu, sedangkan masyarakat kecil tertinggal. Contohnya perusahaan besar dapat keuntungan besar, sementara pekerja tetap miskin. Korupsi dan suap, memberikan suap agar memenangkan proyek pemerintah tadi. Hilangnya kepercayaan masyarakat, kasus makanan berbahaya membuat masyarakat takut membeli produk tertentu. Jadi kesimpulan dari etika pasar bebas yaitu kesimpulan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi. Namun, tanpa penerapan etika yang kuat, pasar bebas juga dapat menimbulkan berbagai masalah seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, etika menjadi landasan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial sangat penting. Semua pihak diperlukan untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan etika, pasar bebas tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Di sini ada satu saran saya, yaitu memperkuat regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memastikan adanya aturan yang jelas, tegas, dan adil, serta menegakkan hukum yang berkonsisten untuk mencegah praktik bisnis yang merugikan. Saran kedua dari saya yaitu meningkatkan pendidikan dan literasi etika pendidikan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perlu diperluas, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun dalam pelatihan profesional. Saran ketiga yaitu mendorong tanggung jawab perusahaan harus menjalankan bisnis secara transparan, adil, dan peduli terhadap lingkungan serta kesejahteraan pekerja melalui program tanggung jawab sosial atau CSR. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan kata atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.